Saudara-saudari semuanya yang tergabung di dalam ruang virtual ini, Shalom Alaikum. Kita mau berbicara mengenai pandangan Gereja Katolik tentang bioteknologi reproduktif. Saya membuat judul sebagai gimmick berlagak pencipta. Kita bahas dulu kenapa bioteknologi. Bioteknologi itu berdampak pada keberadaan kita sebagai manusia. Catat ya, manusia. Manusia tidak sama dengan alat-alat, manusia tidak sama dengan gadget, dengan mobil, dengan kompor, dengan traktor, dan lain sebagainya. Teknologi memang bekerja juga pada alat-alat, pada gadget, pada mobil, bahkan pada pesawat terbang, pada laptop yang sedang kita gunakan, pada komputer, pada kamera, apapun yang sedang kita gunakan. Namun nilai teknologi yang bekerja pada alat-alat maupun pada manusia sangat berbeda. Kenapa berbeda? Karena manusia itu berjiwa dan bertubuh. Kita ini kesatuan jiwa dan tubuh yang menjadi satu. Justru karena keistimewaan seperti itulah yang membuat teknologi punya nilai yang berbeda jika dikenakan kepada manusia. Sekarang kita pertama bahas mengenai jiwa, supaya kita punya pendasaran sedikit nanti dalam pembahasan mengenai hal-hal yang lebih lanjut lagi. Kita akan baca mulai dari KGK 366. Gereja mengajarkan bahwa setiap jiwa rohani langsung diciptakan Allah. Perhatikan, langsung diciptakan Allah. Jadi jiwa kita itu langsung ciptaan Allah, intervensi langsung Allah pada alam ciptaan. Itulah jiwa kita. Jiwa manusia itu disebut jiwa rohani atau jiwa spiritual. Karena langsung diciptakan oleh Allah, maka itu merupakan hak istimewa Allah. Jadi penciptaan jiwa yang rohani pada manusia itu hak yang sangat istimewa yang dimiliki Tuhan Allah kita. Prerogatif kalau kita menggunakan bahasa pemerintahan untuk presiden ya. Kita sekarang bisa melihat tentang jiwa dan roh apakah sama dan beda. Tapi saya tidak bahas sekarang. Anda langsung boleh meluncur pada channel Katkit yang judulnya Jiwa dan Roh Sama atau Beda. Kita sekarang juga sudah dapat melihat mengenai jiwa dan roh menurut Alkitab. Anda tinggal klik saja. Masuk ke YouTube, ketik Katkit, jiwa roh pasti sudah langsung muncul beberapa hal yang sudah saya bahas. Juga bagaimana perbedaan jiwa manusia, jiwa anjing, jiwa manusia, jiwa binatang, sudah saya kupas tuntas. Karena ini bukan tema kita, maka saya tidak akan membahasnya dengan lebih mendalam. Hanya dikatakan intinya adalah pada bagian ini, jiwa manusia diciptakan langsung oleh Allah. Sekarang kita membahas tubuh manusia. Binatang punya tubuh, manusia punya tubuh. Tapi apakah tubuh binatang dan tubuh manusia memiliki martabat yang sama? Tidak. Mari kita lihat bagaimana gereja mengajarkan kepada kita di dalam KGK 364. Bunyinya seperti ini. Tubuh manusia mengambil bagian pada martabat keberadaan menurut citra Allah. Perhatikan martabat menurut citra Allah. Citra Allah atau dalam bahasa terjemahan Alkitab itu gambar dan rupa Allah. Jadi sangat berbeda. Punya tulang, sama-sama punya tulang dengan anjing, sama-sama punya tulang dengan monyet, tapi martabat tulang kita lain dengan martabat tulang binatang. Tubuh kita martabatnya lain dengan martabat tubuh binatang. Meskipun beberapa bentuknya ada yang sama. Kalau Anda lihat di kebun binatang kan beberapa mukanya mirip-mirip dengan manusia, tetapi martabatnya sungguh lain. Kebertubuhan manusia berbeda sama sekali. Kemudian KGK masih melanjutkan kalimatnya seperti ini. Pribadi manusia secara menyeluruh sudah ditentukan menjadi kenisah Roh Kudus dalam tubuh Kristus. Perhatikan ada kenisah Roh Kudus atau bait suci, bait Allah, yaitu bait Roh Kudus sendiri. Kalau kita membuka Alkitab pun demikian yang dikatakan dalam surat pertama Korintus 6 ayat 19. Tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu. Jadi kalau tubuhnya binatang bukan bait Roh Kudus, tubuhnya manusia itulah bait Roh Kudus. Itulah yang dikatakan dalam ajaran gereja yang berbasis pada Alkitab. Maka karena tubuh manusia itu bait Roh Kudus, tubuh manusia milik Allah. Ini pemahaman yang sungguh-sungguh perlu kita kembangkan, apalagi zaman sekarang ini kan makin modern, makin sekular, sehingga pemahaman mengenai tubuh itu kan milikku sendiri, tubuh-tubuh gue katanya. Ya betul, ya tubuh gue itu betul. Namun di dalam iman Katolik, dalam iman Kristen, pengertian bahwa tubuh manusia sebagai bait Roh Kudus, itu menandakan
tubuh kita pun adalah milik Allah. Artinya kita tidak 100% berkuasa mutlak atas tubuh kita sendiri karena merupakan milik Allah. Jadi kita sudah lihat ya mengenai jiwa manusia, mengenai tubuh manusia. Betapa berharganya jiwa manusia, betapa berharganya juga tubuh manusia. Nah, mengenai tubuh, jiwa, roh dalam perspektif Gereja Katolik, saya juga sudah membuat videonya. Silakan meluncur, ketik saja katkit, tubuh, jiwa, roh sudah muncul. Juga ada yang versi ringkas, mungkin 8 menit atau 10 menit. Kalau Anda yang ingin versi yang lebih panjang juga sudah ada. Karena ini juga bukan tema kita tinggalkan. Pada intinya, hidup manusia itu kudus. Hidup manusia berarti manusia yang utuh, yaitu tubuhnya dan jiwanya yang menyatu membentuk yang disebut manusia, itu adalah kudus. Dan mengenai kekudusan manusia, hidup manusia, Alkitab memberitahu kita bahwa hidup manusia itu kudus sejak awal keberadaannya dalam kandungan setiap ibunya. Kitab Mazmur juga memberitahu kita dengan sangat kuat. Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Engkaulah yang dimaksud adalah Tuhan Allah. Kalau kita melanjutkan pada ayat yang ke-14, itu masih ada keterangan yang lebih rinci lagi. Aku bersyukur kepadamu, berarti munya Allah, oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini menunjukkan betapa berharganya dan berbedanya tubuh manusia dengan tubuh binatang, jiwa manusia dengan jiwa binatang. Intinya, hidup manusia itu kudus di mata Tuhan. KGK juga menegaskan mengenai kekudusan hidup manusia, mengenai keberadaan hidup manusia. Jadi ini sebagai landasan ya, sebelum kita bicara mengenai bioteknologi, kita harus bicara mengenai prinsip-prinsip dasarnya, karena semuanya nanti akan kembali ke sini. Kalau pemahaman pada bagian ini kita bagus, nanti untuk menilai hal-hal yang lebih teknis akan mudah atau cukup mudah. Apalagi gereja memberikan beberapa panutan atau beberapa petunjuk. Intinya kekudusan hidup manusia harus sangat dihargai. Ini sedikit renungan bagi kita. Apakah kamu sudah cukup menyadari betapa kudusnya badanmu itu sebagai bait Roh Kudus? Nah, ini di zaman modern agak kendor nih, padahal Alkitab sendiri mengatakan loh, bait Roh Kudus tubuh kita ini. Yuk ditingkatkan lagi. Oke, renungannya sampai di situ ya. Sekarang lanjut lagi. KGK 2258. Kehidupan manusia adalah kudus. Karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah pencipta. Nah, di sini di dalam KGK 2258, kekudusan hidup manusia itu dihubungkan dengan Allah sebagai pencipta. Karena Allah sendiri yang menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka ketika kita bicara mengenai bioteknologi yang dikenakan pada manusia khususnya, kita berhadapan langsung dengan kekuasaan Allah Sang Pencipta. Bioteknologi ketika dikenakan pada manusia harus berhadapan langsung dengan kekuasaan Allah Sang Pencipta. Maksudnya apa? Karena tubuh manusia, karena jiwa manusia, karena diri manusia itu kudus, maka ketika bioteknologi mengutak-atik manusia, tanda petik mengutak-atik manusia, dia masuk wilayah kekudusan. Satu wilayah yang ilahi yang merupakan hak istimewa Allah atau prerogatif Allah sendiri. Ini pemahaman dasar. Maka bioteknologi itu memasuki satu wilayah yang sebenarnya ya suci ya. Mengenai paham dasar bioteknologi tadi kita tinggalkan, sekarang kita membahas mengenai awal kehidupan. Karena ini merupakan landasan fondasi yang harus kita pahami ketika mau membicarakan mengenai bioteknologi. Apalagi nanti yang lebih teknis mengenai bayi tabung contohnya. Awal kehidupan yang dimaksud adalah awal kehidupan manusia. Karena apa? Karena bioteknologi berdampak pada keberadaan kita sebagai manusia. Maka sekarang kita bicara mengenai manusia dari titik awal kehidupannya. Kita mulai dari pertanyaan, manakah awal kehidupan manusia? Atau dalam pertanyaan yang lebih praktis, sejak kapan ia disebut manusia? Sejak kapan Rama Bayu disebut manusia? Apakah sejak brewoknya tumbuh? Atau sejak keluar dari kandungan? Atau sejak umur berapa di kandungan? Yuk kita lihat bagaimana gereja mengajarkan mengenai persoalan ini dengan berbasis pada firman Tuhan sendiri. Kita akan membaca pada KGK 2270 dengan sangat jelas gereja Katolik mengajarkan kapan manusia disebut manusia atau kapan titik awal mulanya
manusia disebut manusia. Yuk kita lihat. KGK 2270, kehidupan manusia harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya. Perhatikan, ada saat pembuahannya. Conceptio, itu conception bahasa Inggrisnya. Jadi manusia disebut manusia pada detik ada terjadi pembuahan. Dan itu dikatakan harus dilindungi absolut mutlak, tidak bisa ditawar. Maka kalimat lanjutannya lebih menegaskan lagi. Jadi manusia disebut manusia pada saat pembuahan. Apa persisnya pembuahan? Nanti kita uraikan lebih lanjut. Sekarang kita bahas lagi pembuahan yang terkait dengan keberadaannya. Yuk kita baca teksnya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi. Di antaranya hak atas kehidupan. Jadi saat pembuahan terjadi, itulah saatnya sudah ada keberadaan manusia. Jadi saat pembuahan terjadi, itu manusia sudah ada. Manusia yang baru tercipta pada saat itu berarti apa? Ada tubuh, ada jiwa. Berarti di saat terjadi pembuahan, jiwa diciptakan langsung oleh Allah seperti bagian depan yang sudah kita bahas tadi. Artinya pembuahan titik awal kehidupan manusia. Pembuahan saat ketika manusia disebut sebagai manusia, sebagai pribadi yang punya hak sama seperti manusia kita yang sedang mendengarkan atau kita yang sudah hidup di dunia lebih lama. Apa itu pembuahan? Yuk kita lihat. Pembuahan itu istilah teknis, yaitu ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu. Ini gambar, saya kira Anda sudah tahu lah, itu menggambarkan sel telur yang ditembus oleh adanya sel sperma. Dalam istilah medis, ketika sel telur dan sel sperma itu bersatu, itu namanya zigot. Ya, semoga ada yang dokter di sini ya bisa membenarkan apa yang saya katakan ya. Jadi ketika sel sperma dan sel telur bertemu, itu namanya zigot. Nah, pada saat zigot itulah sudah manusia. Artinya ini hanya istilah teknis. Istilah teknis di dalam ilmu medis untuk menamai tahap-tahap perkembangan janin atau zigot atau embrio atau manusia pada tahap awal. Nah, zigot disebut juga sel telur yang dibuahi. Nah, itulah saudara-saudari. Ini pemahaman yang perlu kita tahu. Kapan manusia disebut manusia? Saat pembuahan. Saat bertemunya sel telur dan sperma. Perhatikan union of the sperm cell and the egg cell. Jadi unionnya itu penting. Pada saat sel sperma dan sel telur masih masing-masing itu belum manusia. Sel sperma berdiri sendiri yaitu hanya protein saja. Sel telur ya sama. Tetapi ketika union, ketika menyatu, ketika terjadi penembusan dari sel sperma masuk kepada sel telur sehingga sudah bersatu, membentuk zigot, detik itu juga manusia. Karena detik itu juga jiwa diciptakan. Jadi kapan jiwa manusia diciptakan? Pada detik ketika terjadi union atau pembuahan sperma pada sel telur. Nah ini, maka harus sudah disebut sebagai manusia. Awalnya zigot itu satu sel. Kamu tahu nggak binatang atau makhluk satu sel? Namanya amuba ya. Jadi sebenarnya ketika manusia tahap awal itu tidak ada bedanya dengan amuba loh, satu sel saja. Tapi kemudian berkembang cepat dengan membelah diri. Kita tahu dalam ilmu biologi sel membelah dan seterusnya. Nah, pada perkembangan selanjutnya kemudian sel yang membelah menjadi banyak disebut zigot, akhirnya setelah dalam taraf tertentu disebut embrio. Ada juga taraf yang namanya blastokista. Kalau kita gambar dengan urutan zigot, blastokista, embrio, fetus. Tapi ini istilah teknis kedokteran yang menunjukkan perkembangan-perkembangan seperti yang dalam gambar ini ya. Tadinya hanya satu titik, nggak kelihatan, makin gede, kemudian jadi seperti kacang, seperti kadal, atau apa, lalu membentuk manusia utuh seperti itu. Nah, di dalam setiap tahap ini, meskipun bentuknya belum sempurna, atau bentuknya belum ada tangan, belum ada apapun, itu tetap seluruhnya itu disebut manusia. Intinya apa? Dia sudah manusia pada saat sel telur dan sperma bertemu. Maka kalau di dalam keterangan KGK 2274 kita bisa mengerti ya, oleh karena embrio sejak pembuahan harus diperlakukan sebagai pribadi, maka ia sebagaimana setiap manusia lain dan seterusnya. Jadi embrio itu pribadi.
Embrio itu manusia. Jadi tahap manapun silakan lihat gambar ini, itu sudah disebut manusia. Itu merupakan ajaran gereja Katolik yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan ajaibnya adalah kedokteran modern makin membuktikan bahwa memang betul ketika terjadi pembuahan, itulah sudah manusia. Sudah merupakan individu yang sendiri. Sudah merupakan individu yang baru, yang berbeda, yang bukan lagi sel ayah, dan bukan lagi sel ibu, tapi sel satu tadi itu yang merupakan pribadi manusia yang sudah berbeda. Memang membawa sifat-sifat genetik dari ayah dan ibunya. Ini keyakinan iman gereja Katolik yang harus kita ketahui supaya nanti kalau membahas yang lebih teknis kita paham. Maka seluruh tahap itu disebut sudah manusia. Tahap zigot itu sudah manusia, blastokista sudah manusia, embrio sudah manusia, fetus sudah manusia. Intinya detik itu juga manusia. Kenapa harus membicarakan hal seperti itu? Justru karena nanti ketika ada hal yang lebih teknis, ajaran gereja mengajarkan apa, kita sudah paham dasarnya, maka pemahaman mengenai titik awal hidup manusia itu merupakan fondasi yang penting untuk membahas bioteknologi, terutama bioteknologi reproduktif seperti ini. Sekarang kita maju mengenai prinsip-prinsip dasar dalam ajaran gereja yang terkait dengan bioteknologi reproduktif. Yuk kita lihat bagaimana dasar-dasarnya. KGK 2274 menuliskan demikian sebagai landasan. Oleh karena embrio sejak pembuahan, ini diulang lagi, harus diperlakukan sebagai pribadi, maka ia sebagaimana setiap manusia yang lain, sejauh mungkin harus dipertahankan secara utuh, dirawat dan disembuhkan. Artinya, dalam tahap manapun, embrio, zigot, blastokista, fetus itu sudah manusia sehingga harus dirawat utuh, dipertahankan, disembuhkan. Artinya, jangan boleh dibunuh, tidak boleh. Di dalam tahap apapun, mau berapa hari, kalau kemudian embrio dimatikan, namanya abortus, pengguguran, itu sudah merupakan pembunuhan atau merupakan penghilangan nyawa. Seperti menghilangkan nyawa orang yang hidup. Karena apa? Sudah manusia. Mungkin ada yang menyangka, kan masih kecil sekali kayak kacang, itu apakah bisa disebut manusia? Ya bisa. Karena manusia tidak tergantung pada kelengkapan badaninya. Manusia yang nggak punya tangan, manusia. Manusia yang nggak punya kaki, manusia. Manusia yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak punya kuping, nggak punya apa-apa, tapi dia masih ada seperti, maaf, onggokan daging, otaknya ada, jantungnya berfungsi, mungkin bentuknya enggak jelas, tapi dia tetap manusia. Apakah mungkin seperti itu? Sangat mungkin kalau umpamanya orang tuanya terpapar ya radioaktif. Contoh di Chernobyl. Kalau kita ingat di peristiwa yang berpuluh-puluh tahun lalu, Chernobyl, anak-anak yang lahir di sana banyak kecacatan. Jadi sangat mungkin. Ya seperti itu pun manusia. Artinya embrio juga manusia. Jadi logika yang mengatakan ini kan masih kacang, berarti bukan manusia. Salah, karena apa? Manusia tidak tergantung kelengkapan badaninya untuk disebut manusia. Kalau logikanya, kalau nggak lengkap berarti bukan manusia, berarti mereka yang mengalami kecacatan tidak dapat disebut manusia dong. Nah, bukan demikian. Nah, itu landasannya. Tapi yang lebih penting adalah di dalam penelitian medis, hal-hal seperti yang diajarkan gereja Katolik ini mendapatkan pemenuhannya atau justru menegaskan, medis menegaskan apa yang gereja ajarkan. Kita lanjutkan, masih 2274. Diagnosis pranatal diperbolehkan. Diagnosis diperiksa pranatal sebelum kelahiran berarti masih dalam kandungan. Apabila apa? Ia menghormati kehidupan dan keutuhan embrio dan janin manusiawi dan diarahkan kepada perlindungan dan perawatan embrio sebagai pribadi. Jadi diagnosis itu dibolehkan kalau tujuannya untuk melindungi, merawat, supaya lebih baik lagi, supaya bisa lebih sehat. Jadi itu dibolehkan dengan syarat. Maka ada perkataan apabila. Selanjutnya dikatakan tidak boleh atau bertentangan dengan hukum moral. Dikatakan kalimat lanjutannya, tetapi ia bertentangan berat dengan hukum moral. Berarti bertentangan berat di situ kalau orang melakukan diagnosis tertentu yang ada syaratnya nanti, itu dianggap berat melanggar hukum moral. Kalau dalam bahasa dosa, berarti dosa mortal. Lihat, kalau dilakukan dengan pikiran mengenai kemungkinan abortus, ini bertentangan dengan hukum moral. Maksudnya apa? Dilakukan dengan pikiran abortus itu. Jadi datang,
nanti diperiksa, dalam pikiran sudah ada. Ya nanti kalau bagus kita pertahankan, kalau tidak kita buang. Nah itu yang dimaksud pikiran mengenai abortus. Entah mamanya, entah ibunya, entah orang tuanya, entah siapapun yang terlibat, bahkan juga dokternya. Karena itu merupakan praktek hukuman mati sebenarnya. Kalimat terakhir di dalam KKK 2274 menegaskan. Dengan demikian diagnosis tidak boleh praktis merupakan hukuman mati. Jadi kalau dengan pikiran abortus bedanya apa dengan hukuman mati gitu. Kalau cacat bunuh, nah berarti kan itu menjatuhkan hukuman mati. Itulah kenapa gereja mengatakan itu hukuman mati kalau seperti itu. Kalau diagnosis dikatakan nanti kalau bagus kita pertahankan, kalau enggak kita bunuh. Jadi diagnosis juga ada problemnya. Diagnosis sebelum lahir itu diperbolehkan dengan syarat atau kemudian dikatakan bertentangan berat dengan hukum moral kalau ada pikiran untuk aborsi atau pengguguran. Selanjutnya bagaimana mengenai pembedahan embrio? KGK 2274 mengatakan pembedahan embrio manusia harus dilihat sebagai sesuatu yang diperbolehkan dengan syarat. Syaratnya apa? Menghormati kehidupan dan keutuhan embrio. Jadi seandainya di dalam perut mama itu perlu ada tindakan untuk dibedah embrionya, entah bagaimana teknisnya, karena ilmu kedokteran saya tidak terlalu tahu soal-soal teknis, ini prinsip-prinsip dasar. Intinya kalau ada pembedahan masih dalam kandungan itu dibolehkan, tapi syaratnya apa? Menghormati kehidupan embrio itu dan keutuhannya. Jadi prinsip awal selalu berlaku. Embrio umurnya berapapun dia manusia, maka pembedahan apapun yang dilakukan harus menganggap itu manusia. Bukan seonggok daging atau segumpal darah atau hanya segede kacang, bukan, tapi harus diperlakukan sebagai manusia. Maka boleh tapi syaratnya ada. Nah kemudian dikatakan, dan tidak membawa resiko yang tidak sebanding, tetapi bertujuan demi penyembuhan, perbaikan kesehatan atau kelanjutan kehidupannya. Sekali lagi ini dikatakan untuk mendukung kehidupan si embrio, karena embrio sudah manusia. Selalu kembali ke bagian prinsip dasar. Itulah kenapa bagian prinsip dasar tadi saya letakkan di bagian depan, supaya kalau kita paham itu, bagian-bagian selanjutnya kita cukup gampang untuk memahami konteksnya. Kemudian kita lanjutkan, adalah tidak bermoral, masih KGK 2275, jadi dikatakan tidak bermoral, berarti berdosa kalau pakai bahasa dosa, dosa mortal, dosa berat, mengadakan embrio manusia dengan tujuan untuk memakainya sebagai bahan biologis yang siap pakai secara bebas. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, tapi ini kita pahami dulu, jadi embrio diotak-atik sebagai bahan, dianggap sebagai bahan. Dan ini terkait juga di in vitro itu ya, in vitro atau bayi tabung dikenalnya ya. Kalimat lanjutannya, beberapa percobaan untuk memanipulasi kromosom dan pembawaan genetis tidak bersifat terapeutis. Terapeutis berarti untuk terapi. Intinya apa? Kalau untuk mendukung hidup, menyembuhkan kalau ada sakit di bagian-bagian depan tadi itu loh, perbaikan keadaan kesehatannya, mendukung berlanjut hidup, itu namanya terapeutis. Untuk terapi, simpelnya begitu. Ada yang tidak tujuannya untuk terapi. Nah itu dikatakan tidak boleh karena apa? Untuk mengadakan makhluk baru. Ini. Tapi bertujuan mengadakan makhluk baru yang dipilih menurut jenis kelamin atau sifat-sifat lain yang ditentukan lebih dulu. Jadi di dalam cawan, simpelnya di atas meja, kemudian diutak-atik, jenis kelaminnya, sifat-sifatnya kemudian dipilih. Ini nanti ada problemnya karena juga termasuk tindakan juga abortus. Kita akan lihat lebih rinci lagi. Ini prinsip dasarnya dulu. Nah, manipulasi ini, yang dimaksud ini yang bagian depan tadi, mengadakan makhluk manusia baru tadi itu, yang di dalam laboratorium katakanlah begitu, dikatakan bertentangan dengan martabat pribadi manusia, integritasnya dan identitasnya. Simpelnya apa? Kembali ke depan. Ini meskipun bentuknya masih sel 1 atau sel 2, ini sudah manusia. Tidak selayaknya manusia itu diutak-atik semau kita atau semau si dokter atau peneliti karena itu bertentangan dengan martabat pribadi. Ini manusia gitu. Nah, pemahaman mengenai ini manusia memang bagian yang penting dan tidak terelakkan ketika kita bicara mengenai bioteknologi. Sehingga sikap gereja akan menjadi jelas. Jadi berbagai macam manipulasi itu disebut bertentangan. Itu merendahkan martabat manusia hanya sebagai bahan. Seakan-akan itu kan kayak hanya tepung,
kemudian ada sayur atau apa yang kalau ada demo masak itu loh. Tapi itu manusia loh, itu bukan telur, itu bukan sayur, itu bukan sosis, itu bukan daging, itu bukan toge, ini manusia yang sangat berbeda sekali tentu saja. Maka gereja sangat tegas, manipulasi terhadap embrio bertentangan dengan martabat sebagai manusia. Itu tadi yang prinsip-prinsip dasarnya. Sekarang kita masuk kepada masalah-masalah yang lebih aktual. Ini akan lebih rinci, juga nanti akan membahas mengenai bayi tabung. Ini menggejala, karena bayi tabung ditawarkan di mana-mana, dan sayangnya orang Katolik nggak ngerti, ada cukup banyak yang ngerti maksud saya, bahwa bayi tabung bertentangan dengan iman Katolik. Yuk kita baca. Kita akan membaca dokumen yang namanya Donum Vitae, yang dikeluarkan oleh CDF, yaitu Congregation of Doctrine of Faith, atau Kongregasi Ajaran Iman. Sudah pernah dikeluarkan satu dokumen yang terkait dengan masalah ini, yaitu mengenai persoalan bioteknologi reproduktif, dan sangat rinci. Kita akan lihat bersama-sama, dan ini merupakan ajaran gereja yang punya sifat magisterium. Di bagian pengantar, Donum Vitae pengantar pada bagian pertama. Berkat kemajuan ilmu-ilmu biologi dan medis, manusia dapat mengerahkan saran-saran terapeutis yang makin efektif. Jadi terapeutis itu untuk penyembuhan, untuk memperbaiki kesehatan. Itu ilmu biologi, ilmu medis, itu disitulah gunanya sesungguhnya. Gereja mau mengatakan begitu. Jadi kalau ada perkembangan ilmu biologi, ilmu medis, bioteknologi, arahnya terapeutis ya, untuk makin kesehatan manusia itu baguslah. Intinya kira-kira begitu. Tetapi, ada kalimat lanjutannya, ia dapat juga memperoleh kekuasaan baru yang akibat-akibatnya tak dapat diperkirakan bagi hidup manusia pada permulaan dan pada tahap-tahap pertamanya. Kekuasaan baru itu ya tadi itu, seakan-akan menjadi Tuhan di atas meja laboratorium, lalu bisa memilih ini mati, ini hidup, ini enggak usah, ini kita buang, ini kita pertahankan. Nah itu kan lalu menjadi apa itu? Playing God bukan, berlagak pencipta bukan. Itu yang disebut kekuasaan baru. Jadi memang bisa dua arah. Biologi, medis, atau bioteknologi bisa untuk menyehatkan manusia. Mungkin harapan hidup makin panjang, tapi bisa berlagak pencipta. Yuk kita lanjutkan. Berbagai prosedur dewasa ini memungkinkan intervensi tak hanya untuk mendukung, melainkan juga untuk menguasai prosedur prokreasi. Nah, menguasai. Nanti akan lebih rinci lagi apa maksudnya menguasai. Ada pemilihan, ada yang dibunuh. Nah itu. Teknik demikian itu memungkinkan manusia mengambil alih nasibnya sendiri, tetapi juga menempatkannya dalam godaan melampaui batas-batas penguasaan yang masuk akal atas alam. Gereja mengatakan itu sudah melampaui batas yang dimiliki oleh manusia. Sesuatu yang mungkin di alam dunia ini bukan selalu boleh. Ada banyak kemungkinan, ada banyak hal yang secara teknis memungkinkan. Tapi bukan yang mungkin boleh, tidak demikian. Kalau yang mungkin boleh, kita apakah kemudian bisa meledakkan bumi dengan nuklir? Bisa. Tapi apakah boleh? Ya tidak gitu. Bisa nggak dipasangin nuklir seluruh dunia kemudian meledak? Ya bisa. Mati semua radioaktif, ya hancur, ya bisa. Tapi apakah sesuatu yang bisa selalu boleh? Tidak demikian. Ada banyak hal yang sudah diatur. Contohnya penggunaan nuklir dan sebagainya itu. Ya banyak manfaatnya, tapi memang situasi kadang-kadang licin. Ada juga hal-hal yang melampaui batas. Sama bioteknologi reproduktif juga seperti itu. Ini bagian pengantar mengatakan hal yang seperti itu. Masih lanjutannya. Meskipun teknik seperti itu dapat berarti kemajuan dalam pengabdian bagi manusia, tetapi juga terkait dengan resiko berat. Jadi gereja cukup adil menilainya. Ada kemajuan dan bagus untuk kesehatan, untuk mengabdi manusia. Tetapi resikonya berat juga, tidak mudah. Sekarang masih pengantar pada nomor 2. Maka dari itu ilmu dan teknik dari dirinya sendiri menuntut hormat mutlak terhadap kriteria mendasar moralitas. Dasarnya apa? Ada kriteria yang mendasar yaitu apa? Mereka harus mengabdi pada pribadi manusia. Ini kembali ke bagian depan. Pribadi manusia itu harus diabdi. Bukan dibunuh, bukan disingkirkan, bukan diutak-atik. Ingat, embrio, zigot, itu sudah merupakan pada detik dia pembuahan, sudah merupakan pribadi manusia. Itu landasan yang tidak bisa ditawar. Maka di dalam pengantar nomor 3 ada kesimpulan yang dapat ditarik. Begini kesimpulannya, intervensi pada tubuh manusia tidak hanya mengenai jaringan, organ, dan fungsinya, melainkan juga
pada pelbagai taraf menyangkut pribadi manusia itu sendiri. Simpelnya, manusia itu kan punya rasa, punya cipta, punya karsa, punya kehendak bebas, punya juga kejiwaan psikologi. Yang berbeda kalau di utak-atik mobil dia nggak bisa merasa apa-apa. Manusia merasa. Nah gitu. Jadi kalau mengutak-atik tubuh manusia, statusnya beda dengan mengutak-atik mesin pabrik atau mesin mobil. Tidak bisa tubuh manusia dianggap seperti hanya merupakan organ, jaringan, atau gampangnya dianggap mesin. Itu kesimpulan pertama yang dapat ditarik. Kemudian pada nomor 4, nilai-nilai mendasar yang terkait dengan teknik dan prokreasi artifisial ada 2. Kehidupan manusia yang dipanggil dan ciri khas penerusan hidup ini dalam perkawinan. Maksudnya, nilai perkawinan menjadi penting untuk meneruskan hidup. Karena kalau kita kembali kepada ajaran tentang perkawinan, salah satu tujuan perkawinan prokreasi. Jadi penerusan hidup atau simpelnya adanya manusia baru dalam pandangan Gereja Katolik harus di dalam perkawinan, bukan di dalam meja atau tabung laboratorium. Simpelnya apa? Ya harus pakai ngeseks. Ya, saya pakai bahasa vulgar. Pakai ngeseks ya, laki-laki dan perempuan hidup perkawinan, nanti lahir manusia baru. Karena itu integral dalam ajaran mengenai perkawinan. Ini ada tema tersendiri juga, tapi saya tidak bahas, saya mengandaikan itu dipahami. Maka dari itu penilaian moral teknik prokreasi artifisial, maksudnya prokreasi artifisial itu apa ya? Pembuatan manusia, tanda petik. Pembuatan manusia di meja atau di cawan atau di tabung itu diutak-atik oleh ahli peneliti atau dokter itu loh maksudnya. Harus dirumuskan dengan mengacu pada nilai-nilai itu. Nilai-nilai yang disebut di depan yaitu apa? Hormat pada pribadi manusia dan pada apa? Hidup perkawinan. Bahwa hidup manusia harus melalui hidup perkawinan adanya manusia itu. Kemajuan teknik memungkinkan prokreasi tanpa hubungan seksual. Nah, ini dia yang tadi saya sebut. Prokreasi, adanya manusia baru dalam ajaran Katolik, ya harus nge-seks. Nah, dengan teknik biologi teknik atau biotek itu, prokreasi, adanya manusia bisa tanpa nge-seks. Dengan mempertemukan dalam bejana, ya dalam cawan, atau dalam tabung laboratorium, sel-sel benih yang sebelumnya diambil dari laki-laki dan perempuan. Ini bayi tabung nanti arahnya ya. Namun yang dapat terjadi dengan cara teknis tidak dengan sendirinya dibenarkan. Nah ini yang saya sudah sampaikan. Yang bisa tidak selalu boleh. Nah itu ya. Di dunia ini banyak sekali hal yang boleh, tapi juga tidak boleh. Ada banyak hal yang bisa, tapi juga tidak bisa. Namun yang sudah bisa dilakukan tidak selalu boleh dilakukan. Ini catatan yang ada dalam Donum Vitae pada pengantar nomor yang keempat. Sekarang kita masuk yang lebih rinci, yaitu Donum Vitae pada bab 1, ini lebih rinci lagi. Hormat terhadap embrio manusia. Dengan satu pertanyaan pertama, hormat yang seperti apa yang harus diberikan kepada embrio itu? Ini dijawab pada Donum Vitae pada bab pertama, nomor pertama. Setiap manusia sebagai pribadi harus dihormati sejak keberadaannya. Ingat di bagian depan, kapan keberadaan manusia? Sel telur dan sperma bertemu, itulah manusia. Nah itu yang disebut sebagai sejak keberadaannya. Maka dikatakan, dalam ajaran yang tercantum dalam pernyataan tentang aborsi, dikatakan demikian. Sejak saat sel telur dibuahi, mulailah hidup baru. Yang bukan hidup ayah dan bukan hidup ibu, melainkan hidup manusia baru yang berkembang mandiri. Sekilas tadi sudah saya sebut. Ketika sel telur dan sperma bertemu, itu manusia baru. Bukan lagi sperma ayah, bukan lagi telur ibu. Tapi ketika bertemu union tadi, dia manusia baru. Tidak lagi dapat disebut sperma ayah, tidak lagi dapat disebut sperma ibu, atau gabungan sperma dan telur, tapi harus disebut sebagai manusia, yaitu pribadi yang mandiri. Maka dikatakan berkembang mandiri. Jadi jelas sekali ajaran Katolik terkait dengan ini. Sejak pembentukan zigot, nah sudah saya bahas di bagian depan, menuntut hormat yang mutlak. Karena apa? Manusia yang sudah ada jiwa dan raganya. Bagian depan tadi sudah kita bahas. Karena itu embrio harus dibela, dilindungi, disembuhkan. Seperti setiap manusia. Artinya apa? Perlakuan pada embrio tidak pernah boleh berbeda dengan perlakuan kepada manusia yang sudah di luar
kandungan atau yang sudah hidup di dunia ini. Ini yang mau dikatakan dalam ayat-ayat ini. Selanjutnya pada ayat yang kedua, yaitu Donum Vitae bab 1 ayat 2 atau nomor 2. Diagnosis dibenarkan atau tidak. Tadi sudah sedikit dibahas sebagai prinsip umum, sekarang kita perdalam lagi. Bila diagnosis prakelahiran menghormati hidup dan integritas embrio serta fetus manusia dan diarahkan untuk perlindungan dan penyembuhan, maka jawabannya positif. Positif itu maksudnya boleh. Nah gitu ya. Kalau menghormati, menyembuhkan, pokoknya intinya untuk mendukung hidupnya. Tetapi dikatakan, kalau intervensinya itu bukan seperti itu, bertentangan. Kita lihat kalimat lanjutannya. Tetapi amat bertentangan dengan hukum moral bila memperhitungkan kemungkinan aborsi. Sudah di bagian depan, tapi ini lebih rinci lagi, Donum Vitae ini. Masih pada bab 1, nomor yang kedua. Perhatikan. Diagnosis yang mengindikasikan adanya cacat atau penyakit keturunan tidak boleh sama dengan penjatuhan hukuman mati. Ketika ada cacat dibunuh, itu kan sebenarnya hukuman mati. Orang tuanya atau dokternya atau siapapun menjatuhkan hukuman mati kepada manusia yang masih berwujud embrio itu. Ini lebih rinci lagi, bagus sekali. Tindakan salah secara berat bila perempuan, nah ini perempuan yang mengandung berarti mengingini diagnosis dengan maksudnya apa? Melaksanakan aborsi bila hasilnya menunjukkan adanya cacat atau anomali. Jadi hanya maksud pun sudah dikatakan itu pelanggaran berat. Maksudnya apa simpelnya? Kalau kamu mengandung seorang perempuan, kemudian diagnosis prakelahiran, ya didiagnosis itu yang masih di kandungan itu, tapi dalam hati sudah mikir, nanti kalau ini bagus, dipertahankan, kalau enggak, aku gugurkan. Maksud seperti itu sudah merupakan dosa. Maka seandainya Anda yang mendengar pernah punya maksud seperti itu, temuilah imam untuk menerima pengampunan dosa dalam sakramen tobat. Bahkan hanya maksud menggugurkan itu pun sudah merupakan satu dosa. Dan ini diperkuat oleh penelitian modern. Adanya maksud membunuh itu berpengaruh kuat sekali di dalam nantinya psikologi anak yang lahir itu. Anak yang pernah mamanya punya maksud untuk membunuh, yaitu menggugurkan, nanti secara psikologis ada gangguan-gangguan. Itu sudah dibuktikan secara medis. Ada banyak penelitian mengenai itu. Kita lanjutkan. Demikian pula pasangan, nah berarti bapaknya atau suaminya, lakinya, orang tua yang mengandung maksudnya, atau siapapun bertindak melawan moral kalau mendukung maksud tadi itu. Jadi umpamanya si wanita tidak punya maksud, tapi suaminya, nanti kalau nggak bagus kita buang aja ya, itu sudah merupakan dosa mortal, dosa besar yang dikatakan melanggar hukum moral. Seandainya kamu bapak-bapak pernah seperti itu, temui imam pengakuan dosa supaya engkau tidak terkena satu dosa mortal. Demikian pula spesialis. Nah, maksudnya itu dokternya atau yang memeriksa. Kalau tujuannya begitu, itu juga berdosa. Ini khusus mengenai para dokter atau petugas medis atau spesialis. Jadi kalau ada yang mendengarkan Anda dokter, nah, supaya Anda dokter Katolik dan tetap menjadi dokter Katolik, bagian ini tidak dapat Anda laksanakan seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya menjelaskan kepada pasien, nanti ini kalau kita periksa, kalau bagus kita lanjutkan ya Bu ya. Kalau misalnya gini-gini, nanti kita buang aja. Jika Anda seorang dokter yang Katolik, itu pelanggaran berat terhadap hukum moral. Berhenti dan ambil jalan lain, bukan berhenti jadi dokter, tapi berhenti melakukan itu karena itu bertentangan. Jelas sekali Donum Vitae pada bab pertama nomor yang kedua. Spesialis yang dimaksud itu petugas medis, dokter, dan lain sebagainya. Ini disebut berbagai yang lebih rinci ya, mulai dari wanita yang mengandung, pasangannya, orang tuanya, siapapun sampai petugas medisnya. Yuk sekarang kita lanjutkan kebijakan otoritas. Ini nggak terlalu penting karena ini menyangkut negara atau program atau rumah sakit, organisasi. Kalau yang mendukung seperti itu, maka itu juga merupakan pelanggaran pada hukum moral. Jadi maksudnya kalau kamu punya organisasi, tujuannya begitu, nah itu bertentangan. Tapi mungkin ini nggak terlalu terkait dengan kita karena bicara mengenai organisasi, otoritas, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan pada bagian yang ketiga, yaitu masih Donum Vitae,
Bab pertama, nomor yang ketiga. Intervensi apa yang diperbolehkan? Yaitu intervensi terapeutis yang tujuannya untuk terapi pada embrio. Diperkenan apa enggak? Jawabannya ada. Intervensi pada embrio insani harus dianggap diperkenankan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tujuannya. Untuk embrio dipertahankan hidup dan keutuhannya itu. Tetapi kalau ada bahaya-bahaya yang tidak seimbang, terlalu membahayakan, itu ya tidak diperkenankan. Jangan sampai membahayakan secara tidak seimbang. Maksudnya terlalu berbahaya sehingga nanti salah-salah malah membawa dampak yang buruk dalam hal itu. Sekarang nomor 4. Kita harus menilai bagaimana penelitian dan eksperimen embrio dan fetus. Penelitian medis tak boleh mengadakan intervensi pada embrio hidup. Jelas sekali. Donum Vitae bab 1 nomor 4 sangat jelas. Penelitian medis tidak boleh mengadakan intervensi pada embrio hidup. Jadi jelas tidak boleh. Kalau yang bagian depan tadi ada boleh, ada syaratnya. Ini jelas tidak boleh. Justru karena mengutak-atik lalu seakan-akan berlagak sang pencipta. Kecuali ya ada kepastian bahwa baik hidup maupun keutuhan anak yang belum lahir dan ibunya diancam kerugian. Tapi ini nyambungnya ke bagian depan yang terapi tadi itu. Lalu syaratnya orang tua menyetujui. Nah ini sekarang ini. Ini terkait dengan nanti nyambung ke bayi tabung. Kebiasaan mempertahankan embrio insani hidup, in vivo atau in vitro, yaitu dalam tabung atau dalam cawan, seperti kata orang demi eksperimen dan perdagangan, sama sekali bertentangan dengan martabat manusia. Ini sudah mulai nyambung ke bayi tabung. Bayi tabung itu kan istilah teknisnya kan in vitro fertilization ya. Kalau dalam istilah umum kan bayi tabung, tapi itu istilah populer saja. Nah, sekarang khusus mengenai bayi tabung. Bagaimana penilaian gereja secara moral menggunakan embrio hasil pembuahan in vitro? Kita lihat. Nah, in vitro itu bayi tabung ya, istilah teknisnya atau istilah populernya. Ini gambarnya bagus sebenarnya ya. Jadi bayi ditabung itu. Sebenarnya nggak seperti itu teknisnya, tapi ini kan gimmick saja ya. Saya cari di internet ada ternyata. Sesungguhnya yang terjadi yang memainkan manusia, meskipun bentuknya masih embrio, tapi ini hanya sekedar gimmick saja. Ini yang lebih penting ya, Donum Vitae bab 1 pada nomor yang kelima. Embrio insani yang dihasilkan in vitro harus dipandang sebagai makhluk insani. Kembali ke bagian depan. Tetap embrio bagaimanapun harus dihargai sejak pertama hidupnya, yaitu saat pembuahan. Repotnya adalah di dalam proyek bayi tabung itu memperalat embrio. Kita lihat, bertentangan dengan moral menghasilkan embrio insani untuk memperalatnya, yaitu untuk memperoleh bahan biologis yang tersedia siap untuk dipakai. Seakan-akan hanya menjadi adonan-adonan saja, istilahnya tanda petik ya. Itu kan berarti memperalat, itu manusia loh, itu manusia. Manusia, jangan diadon. Ini bahasa gampangnya, saya permudah. Karena kebanyakan dari kita mungkin nggak terlalu paham tentang medis ya, saya permudah ya. Itu di cawan, di dalam laboratorium, itu kan sudah manusia. Diutak-atik berarti sebagai bahan. Tidak menghormati martabat manusia. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi, nah ini lihat. Dalam cara yang biasa dipakai untuk pembuahan in vitro, tidak semua embrio dimasukkan ke dalam rahim. Beberapa dihancurkan. Jadi sebenarnya kalau bayi tabung yang dimasukkan tuh tidak semua. Ada beberapa embrio yang dihancurkan. Artinya dihancurkan itu apa? Dimatikan. Dimatikan berarti apa? Aborsi. Aborsi berarti apa? Pembunuhan. Jadi secara moral gereja Katolik, program bayi tabung atau pembuahan in vitro mengandung bahaya yang luar biasa, yang bertentangan dengan hukum moral, justru karena ada, saya pakai kata-kata vulgar, ada pembunuhan di dalam proses itu. Saya ulangi, di dalam proses bayi tabung ada pembunuhan di sana. Jadi mengerikan sebenarnya. Ya sekarang ditawarkan di mana-mana, Rama. Ya saya mengerti. Dan cukup umum itu. Namun gereja Katolik mengajarkan seperti ini. Dan itu memang ajaran yang benar karena sejak embrio, sejak zigot, pokoknya begitu union sel telur dan sel sperma, dia manusia. Kalau dihancurkan, kalau dibuang,
Itu juga merupakan pembunuhan, bukan? Nah, ini mengerikan sekali. Maka apa? Gereja selalu menolak aborsi. Itu melawan hidup, menghancurkan hidup. Aborsi, pembunuhan. Ini kalimat lanjutannya yang terkait dengan itu. Peneliti yang bertindak demikian menempatkan diri menggantikan Allah. Karena kemudian dia kan ini dimasukkan, ini dibuang. Kan kayak Tuhan gitu. Kan berlagak pencipta. Ini boleh hidup, ini nggak usah hidup. Itu yang dimaksud peneliti menempatkan dirinya menggantikan Allah. Yaitu apa? Penentu nasib orang. Sejauh ia sesuka memilihnya. Siapa yang boleh dibiarkan hidup, siapa yang harus dijatuhi hukuman mati. Ini kalimat yang dipakai bagus sekali. Dijatuhi hukuman mati. Membuang embrio, tidak memasukkannya. Itu merupakan hukuman mati. Harafiah demikian. Pembunuhan. Dan juga dikatakan sejauh ia membunuh orang yang tidak bisa membela diri sendiri. Maka gereja mengajarkan abortus, pengguguran, pembunuhan janin, itu lebih besar dosanya, tanda petik, dibanding membunuh manusia yang hidup. Bukan berarti boleh membunuh manusia yang hidup, sudah gede ya, enggak. Tapi coba bayangkan nalarnya. Kalau kita membunuh orang dewasa itu masih bisa berteriak tolong-tolong, masih bisa melawan, masih bisa membela dirinya. Kalau kita membunuh embrio, membunuh janin, bahkan dia mengatakan tolong, itu pun tidak bisa. Apalagi membela dirinya. Jadi makhluk yang lemah sekali yang seharusnya kita tolong. Maka bayi tabung bertentangan dengan moral Katolik. Saya katakan ini di ruang virtual ini supaya orang Katolik juga menyadari bayi tabung tidak cocok dengan iman Katolik. Apa pendasarannya? Sudah dijelaskan pada bagian depan tadi. Bagian terakhir terkait dengan manipulasi embrio sehubungan dengan bioteknologi reproduksi, bagaimana? Prosedur itu bertentangan. Jadi mengutak-atik itu bertentangan. Termasuk contohnya cloning nanti ya. Ada dikatakan cloning di sini ya. Nah ini dia. Melalui apa yang disebut pembelahan anak kembar, cloning, atau parthenogenesis dipandang bertentangan. Jadi utak-atik genetika yang untuk seakan-akan kita jadi Allah, memilih ini yang bagus, di gen ini yang ini dibuang, embrio ini dimatikan, embrio ini dihidupkan. Ini sama dengan soal bayi tabung tadi. Bertentangan dengan hukum moral. Bertentangan dengan iman Katolik. Juga karena apa? Karena pembuahan manusia tanpa kaitan dengan seksualitas. Ini diulangi dalam Donum Vitae bab pertama ayat yang ke-6. Pembuahan manusia baru harus melalui ngeseks, bahasa gampangnya. Karena itu integral nyambung dengan ajaran mengenai perkawinan. Di utak-atik di meja atau di laboratorium, itu bukan cara yang sesuai dengan ajaran iman Katolik. Nah ini, bertentangan dengan martabat prokreasi dan sanggama. Karena sanggama atau hubungan seksual punya nilai di dalam iman Katolik, di dalam hidup perkawinan sebagai penyerahan diri yang utuh dan dipakai Tuhan sebagai sarana prokreasi. Simpelnya, kalau kamu adalah suami istri, kamu berhubungan seksual antara pasangan, kemudian ada manusia baru, kamu menjadi co-kreator loh. Kamu dipakai oleh Tuhan, diajak kerjasama oleh Tuhan. Jadi kamu kongsian sama Tuhan. Untuk apa? Tanda petik membuat manusia baru. Jadi mulia sekali hubungan seksual itu dalam moral Katolik. Pembukuan embrio juga nggak boleh di dalam nomor 6 ini. Juga pembukuan embrio atau dikatakan cryokonservasi, ya, cryopreservation, melanggar hormat terhadap manusia. Ingat, embrio manusia. Coba kamu bayangkan manusia dibeku-bekukan, manusia disimpan. Nah itu yang disebut melanggar hormat terhadap manusia. Juga percobaan yang tidak terapeutis, yang membuahkan manusia dipilih. Ini kalimat-kalimat lanjutannya yang sudah kita bahas juga. Manipulasi intinya bertentangan dengan hukum moral. Setiap pribadi manusia harus dihormati demi dirinya sendiri. Itulah martabat dan hak setiap makhluk insani sejak awal. Sejak awal artinya sejak pembuahan, itulah manusia ada. Demikian kurang lebih pembahasannya. Nanti kalau Anda ingin membaca lebih lanjut, yang lebih rinci, download saja. Pergilah ke www. Panjang kalau www, saya ngomong Indonesia lah. www ya. Dokpen.kwi.org.
Nanti kamu bisa pergi ke sini, ada katalog e-booknya di situ. E-booknya bisa dipilih yang berjudul Hormat Terhadap Hidup Manusia Tahap Dini. Saya perbesar ya. Itu seri dokumen Gerejawi nomor 75, isinya salah satunya adalah Donum Vitae, yang tadi beberapa bagiannya sudah saya bahas. Itu rinci sekali dan bagus sekali. Terutama kalau Anda bergerak di bidang kesehatan, Anda dokter, tidak harus membaca Donum Vitae. Karena supaya tahu ajaran gereja Katolik seperti apa. Demikian yang dapat saya sajikan terkait dengan bioteknologi reproduktif di dalam perspektif iman gereja Katolik. Shalom alaikum.